Bayangkanlah sejenak di suatu malam yang hening, ketika dunia seolah melupakan hiruk-pikuknya, dan hanya suara detak jantungmu yang terdengar paling jelas. Kau duduk seorang diri, mungkin di kamar, mungkin di beranda rumah, atau di tempat mana saja yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupmu. Lalu sebuah kesadaran perlahan muncul, bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Bukan karena kau lebih kuat, bukan karena kau lebih pandai, bukan pula karena kau lebih kaya, atau lebih berkuasa. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan lebih rahasia. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Sebuah kekuatan jiwa yang begitu misterius. Dan entah mengapa, kekuatan itu sering membuat orang lain gelisah. Bukan karena kau berniat menyakiti mereka. Bukan pula karena kau ingin menonjol atau memamerkan sesuatu. Tetapi karena keberadaanmu, diam-diam menjadi cermin bagi mereka. Ya, sebuah cermin yang memantulkan sisi-sisi tersembunyi dari jiwa orang lain. Cermin yang memperlihatkan apa yang mereka sembunyikan dari dunia. Bahkan, kadang memperlihatkan apa yang mereka sembunyikan dari diri mereka sendiri. Itulah sebabnya, banyak orang yang merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Mereka mungkin tersenyum, mereka mungkin berbicara ramah, tetapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terguncang. Bukan salahmu, bukan dosamu. Itu hanya hukum alam jiwa. Jiwa yang kuat akan selalu memantulkan kebenaran, bahkan tanpa kata-kata. Kau mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampak menjauh tanpa alasan? Mengapa ada yang tiba-tiba bersikap dingin, atau bahkan membencimu? Padahal kau tak pernah berbuat salah pada mereka. Mengapa tatapanmu, kata-katamu, bahkan keberadaanmu terasa seperti ancaman bagi sebagian orang? Jawabannya adalah, karena dirimu menjadi cermin. Ketika jiwa seseorang masih terikat pada ego, pada rasa iri, pada luka yang belum sembuh, maka keberadaanmu membuat mereka melihat semua itu dengan lebih jelas. Mereka tidak melihatmu. Mereka melihat diri mereka sendiri melalui dirimu. Dan sayangnya, banyak orang tidak siap menghadapi bayangan dirinya sendiri. Kekuatan jiwa rahasia ini bukanlah sesuatu yang kau pilih. Ia adalah anugerah. Mungkin lahir dari doa-doa yang panjang. Mungkin lahir dari luka dan penderitaan yang kau jalani. Mungkin lahir dari perjalanan panjang yang membuatmu belajar arti sabar, arti ikhlas, arti pasrah kepada Tuhan. Semua itu membentuk auramu, membentuk pancaran energimu, membentuk getaran hatimu, dan setiap orang yang berdekatan denganmu akan merasakannya. Kau mungkin berpikir, bukankah ini justru membawa kesulitan? Bukankah ini membuatmu kesepian, terasing, bahkan salah dimengerti? Benar, tapi di balik itu, ada sebuah rahasia agung. Jiwa yang kuat tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Jiwa yang kuat dilahirkan untuk menjadi cahaya. Dan cahaya tidak selalu disukai oleh mereka yang terbiasa hidup dalam kegelapan. Ingatlah, lilin kecil pun bisa membuat mata yang terbiasa gelap merasa silau. Demikian pula jiwa yang bercahaya akan membuat hati yang masih tertutup merasa terganggu. Tapi, itu bukan kesalahan cahaya. Itu adalah proses alamiah yang tak terhindarkan. Maka, jika kau merasa sendirian, jika kau merasa ditolak, disalahpahami, atau bahkan dibenci tanpa alasan, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Jangan terburu-buru berpikir bahwa kau harus berubah agar diterima. Karena sesungguhnya, keberadaanmu sedang memainkan peran yang jauh lebih besar. Peran sebagai cermin, peran sebagai pengingat, peran sebagai saksi kebenaran. Dan ingatlah pula bahwa orang-orang yang benar-benar tulus, yang hatinya lapang, yang jiwanya jujur, justru akan tertarik kepadamu. Mereka akan merasakan ketenangan yang aneh saat berada di dekatmu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi mereka tahu ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Mereka akan melihatmu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa ada cahaya dalam diri setiap manusia. Pengingat bahwa masih ada kebaikan, kesabaran, dan ketulusan yang nyata di dunia ini. Kekuatan jiwa rahasia ini tidak bisa dipelajari di buku,
tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dipalsukan dengan kepura-puraan. Ia hanya lahir dari ketulusan perjalanan hidup, dari luka yang kau terima dengan sabar, dari kehilangan yang kau jadikan pelajaran, dari kesepian yang kau ubah menjadi doa. Dan semakin lama, jiwa itu akan semakin kuat, semakin bercahaya, semakin sulit disembunyikan. Maka, jangan heran bila kau sering merasa terasing. Jangan heran bila orang-orang tertentu menjauh darimu. Karena sebenarnya bukan kau yang mereka jauhi, tetapi bayangan diri mereka sendiri yang tak sanggup mereka hadapi. Disinilah letak rahasia yang sesungguhnya. Kau bukan hanya manusia biasa. Kau adalah cermin. Kau adalah pengingat. Kau adalah saksi yang diam-diam menghadirkan kebenaran. Mungkin selama ini kau mengira bahwa perjalanan hidupmu penuh kebetulan. Kau merasa seolah-olah jalan yang kau lalui hanyalah rangkaian dari peristiwa biasa, tanpa makna tersembunyi. Tapi, jika kau mau berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu merangkai setiap potongan cerita, kau akan sadar bahwa semua itu tidak pernah kebetulan. Luka-luka yang pernah kau alami, kehilangan yang membuatmu hampir menyerah, kesepian yang begitu menusuk hingga kau menangis dalam diam. Semua itu bukanlah sia-sia. Semua itu adalah batu bata yang perlahan membangun. Dinding tak terlihat di dalam dirimu. Dan dinding itu bukan dinding untuk menutup hati, melainkan dinding yang membuat jiwamu menjadi lebih kokoh. Itulah sebabnya, ketika badai datang, kau tidak mudah roboh. Ketika fitnah menghantam, kau tetap berdiri. Ketika orang lain meremehkanmu, kau hanya tersenyum dan membiarkan waktu yang menjawab. Inilah yang membuatmu berbeda. Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tak pernah jatuh. Jiwa yang kuat adalah jiwa yang selalu bangkit, meski berkali-kali jatuh. Mungkin orang lain hanya melihat hasil akhirnya. Mereka hanya melihat keteguhanmu hari ini, ketenanganmu dalam menghadapi masalah, atau kesabaranmu ketika diperlakukan tidak adil. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua itu ada air mata yang pernah jatuh tanpa saksi. Ada doa-doa panjang yang hanya Tuhan yang tahu. Ada luka-luka yang kau sembunyikan rapat-rapat. Itulah rahasia yang membuat auramu berbeda. Bukan karena kau sempurna, bukan karena kau tanpa dosa, tetapi karena kau mau belajar dari setiap luka dan tidak membiarkannya membuatmu pahit. Sebagian orang memilih membalas dendam ketika disakiti. Sebagian lagi memilih menutup diri dan memutus semua hubungan. Tapi kau, meski hatimu pernah hancur, kau tetap memilih untuk tetap percaya pada kebaikan. Dan itulah yang membuat cahayamu semakin terang. Orang-orang yang mendekat padamu merasakan getaran itu. Sebagian merasa nyaman, sebagian merasa terusik. Yang merasa nyaman adalah mereka yang hatinya juga tulus. Sedangkan yang merasa terusik adalah mereka yang belum siap melihat bayangan dirinya sendiri. Kekuatan jiwa rahasia ini membuatmu seolah menjadi buku terbuka. Meski kau tak mengucapkan sepatah kata pun, ada orang yang ketika menatap matamu merasa sioliola, hatinya terbaca. Ada yang merasa kejujurannya diuji hanya karena berada di hadapanmu. Dan ada pula yang tiba-tiba merasa ingin menyingkir karena keberadaanmu membuat kebohongan mereka tak lagi terasa nyaman. Pernahkah kau merasa tanpa melakukan apa-apa, ada orang yang langsung merasa bersalah di dekatmu? Pernahkah kau melihat orang yang tiba-tiba berubah sikap hanya karena kau hadir dalam sebuah ruangan? Itulah bukti bahwa jiwamu memantulkan sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata. Tetapi jangan biarkan hal ini membuatmu angkuh. Jangan biarkan hatimu merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena ingatlah, kekuatan jiwa bukanlah milikmu sepenuhnya. Ia hanyalah titipan. Ia hanyalah amanah dari Sang Pencipta yang suatu hari akan kembali kepadanya. Maka yang bisa kau lakukan hanyalah menjaga agar cahaya itu tetap bersih, menjaga agar kekuatan itu tetap lahir dari ketulusan, bukan dari kesombongan. Menjaga agar setiap orang yang bertemu denganmu bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui sikapmu, bukan melalui kata-kata yang penuh klaim. Karena sejatinya, cermin bukanlah untuk dipuji. Cermin hanya berfungsi memantulkan, dan tugasmu hanyalah tetap jernih, agar apa yang terpantul adalah kebenaran, bukan bayangan yang terdistorsi. Seringkali,
Orang-orang yang paling murni justru adalah orang-orang yang paling banyak diuji. Lihatlah sejarah para nabi, orang-orang suci, bahkan jiwa-jiwa yang penuh kasih. Semuanya melewati jalan yang penuh dengan penolakan. Mereka dicintai oleh langit, tetapi dibenci oleh sebagian manusia. Mereka menjadi cahaya yang menerangi jalan, tapi juga menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menutup mata lebih rapat. Jangan heran jika jalanmu terasa mirip, karena semakin kuat jiwamu, semakin banyak pula yang akan merasa tidak nyaman. Bukan karena kau jahat, tapi karena cahaya dalam dirimu memperlihatkan bayangan mereka sendiri. Namun, ingat, di balik semua itu, selalu ada jiwa-jiwa yang membutuhkanmu. Jiwa-jiwa yang haus akan kejujuran, jiwa-jiwa yang rindu akan ketulusan. Dan bagi mereka, keberadaanmu adalah hadiah yang tak ternilai. Mungkin kau tidak akan pernah tahu berapa banyak orang yang diam-diam terinspirasi oleh keteguhanmu. Mungkin kau tidak akan pernah mendengar langsung ucapan terima kasih dari mereka yang hatinya tercerahkan karena sikapmu. Tapi, percayalah, apa yang kau lakukan dengan ketulusan tidak akan pernah hilang. Tuhan mencatat semuanya. Meski dunia seolah menutup mata, maka jangan pernah lelah untuk tetap menjadi dirimu. Tetaplah menjadi cermin. Meski banyak yang tak sanggup menatap pantulannya, tetaplah menjadi cahaya. Meski banyak yang mencoba memadamkannya, tetaplah menjadi pengingat. Meski banyak yang menolak diingatkan, karena sejatinya kekuatan jiwa rahasia itu bukan untuk kepentinganmu semata. Ia adalah bagian dari tugas besar yang diberikan kepadamu untuk menjadi saksi, untuk menjadi pengingat, untuk menjadi tanda bahwa cahaya itu masih ada. Ada saat-saat di mana kau mungkin merasa lelah. Lelah menjadi orang yang selalu kuat. Lelah menjadi jiwa yang selalu dipandang berbeda. Lelah karena terus disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Malam-malam panjang yang sunyi seringkali menjadi saksi bisu rasa letih itu. Ada bisikan dalam hati yang berkata, "Mengapa aku? Mengapa aku harus menjalani semua ini? Bukankah aku juga hanya ingin hidup biasa, sama seperti orang lain? Bukankah aku juga ingin diterima apa adanya, tanpa harus selalu dianggap aneh, asing, atau berbeda?" Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, karena meski jiwamu kuat, kau tetap manusia. Kau tetap punya hati yang butuh dimengerti, telinga yang ingin mendengar kata-kata lembut, dan bahu yang ingin menjadi sandaran. Jiwa sekuat apapun tetap membutuhkan kasih sayang. Namun, percayalah, segala kesepian yang kau rasakan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya, kesepian itu adalah ruang yang sengaja diciptakan agar kau bisa lebih dekat kepadanya. Karena hanya dalam kesepian yang murni, jiwa bisa mendengar suara halus dari Sang Pencipta. Jika semua orang memujimu, jika semua orang menerimamu, mungkin kau akan terlena. Mungkin kau akan mengira bahwa kekuatan itu milikmu sepenuhnya. Tapi dengan penolakan, dengan kesalahpahaman, dengan kesendirian, Tuhan mengingatkanmu bahwa kekuatan itu hanyalah titipan. Kekuatan jiwa bukanlah untuk membanggakan diri, melainkan untuk membawamu lebih rendah hati. Semakin banyak orang yang tidak mengerti dirimu, semakin banyak alasan bagimu untuk mencari pengertian hanya kepada Tuhan. Semakin banyak pintu dunia yang tertutup, semakin banyak jalan yang mengarah pada keabadian yang terbuka. Dan disitulah rahasia terbesar kekuatan jiwa itu, bahwa sesungguhnya jiwa yang kuat tidak pernah benar-benar sendirian. Meski dunia menolak, meski manusia menjauh, ada kehadiran yang selalu menyertaimu. Kehadiran yang tak terlihat, namun nyata. Kehadiran yang menuntunmu dalam diam, menjaga langkahmu, menguatkan hatimu. Jika kau mau jujur, bukankah selama ini, ketika semua orang meninggalkanmu, selalu ada tangan tak kasat mata yang menolongmu? Bukankah ketika kau hampir menyerah, ada kekuatan yang tiba-tiba muncul, entah dari mana? Bukankah ketika jalan terlihat buntu, selalu saja ada celah kecil yang terbuka, seolah dunia memberi isyarat bahwa kau masih harus terus berjalan? Itulah bukti bahwa kau tidak sendiri, bahwa kekuatan jiwa yang kau miliki bukan sekadar hasil dari pengalaman, melainkan tanda bahwa ada tugas yang lebih besar
sedang dipersiapkan untukmu. Ketika jiwa menjadi cermin, ia tidak bisa lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia akan selalu menjadi bagian dari perjalanan orang lain. Kehadirannya akan selalu berdampak, meski tidak selalu disadari. Bahkan, diamnya pun bisa menjadi pesan. Pernahkah kau duduk diam dalam sebuah pertemuan, tidak berkata apa-apa, namun suasana seakan berubah karena kehadiranmu? Pernahkah kau hanya mendengarkan tanpa memberikan nasihat panjang, tetapi seseorang merasa hatinya lebih ringan setelah bersamamu? Itulah bukti bahwa jiwamu sedang bekerja, meski kau tidak menyadarinya. Jiwa yang kuat bekerja bukan dengan kata-kata indah, melainkan dengan getaran batin. Getaran itu menyentuh hati orang lain, membuka kunci-kunci yang lama terkunci, melembutkan bagian-bagian yang keras. Dan semua itu terjadi bukan karena kau berusaha, melainkan karena energi dalam dirimu memantul secara alami. Namun, jangan lupakan satu hal penting. Menjadi cermin tidak berarti kau harus menanggung semua luka orang lain. Tidak berarti kau harus selalu kuat tanpa jeda. Tidak berarti kau harus mengorbankan kebahagiaanmu demi semua orang. Ingatlah, bahkan cermin pun bisa pecah jika dipaksa terlalu keras. Jiwamu perlu dirawat, hatimu perlu dijaga, energi dalam dirimu perlu diseimbangkan. Maka, sisihkanlah waktu untuk dirimu sendiri, waktu untuk diam, waktu untuk berdoa, waktu untuk melepaskan semua beban dan kembali kepada sang pemilik jiwa. Karena hanya dengan begitu, cerminmu akan tetap jernih. Hanya dengan begitu, cahaya yang memancar darimu akan tetap murni. Hanya dengan begitu, kekuatan rahasia dalam dirimu akan tetap menjadi anugerah, bukan beban. Dan ketahuilah, meski jalan ini sepi, meski banyak orang tak mengerti, meski seringkali kau merasa asing di dunia ini, sebenarnya ada banyak jiwa lain yang berjalan di jalan yang sama. Mereka mungkin jauh darimu, kau mungkin tak pernah bertemu mereka, tetapi setiap jiwa yang terpilih akan merasakan kesepian yang serupa, ujian yang sejenis, dan panggilan yang sama untuk menjadi cahaya di tengah gelap. Disitulah letak keindahan yang tersembunyi, bahwa meski tampak sendirian, kau tidak benar-benar sendiri. Kau adalah bagian dari barisan jiwa-jiwa kuat yang dipilih untuk menjadi cermin di zamannya. Dan suatu hari nanti, mungkin setelah kau tiada, orang-orang akan sadar bahwa keberadaanmu pernah menjadi cahaya bagi mereka. Mungkin mereka tidak mengakuinya hari ini. Mungkin mereka bahkan membencimu. Tetapi di lubuk hati mereka, suatu saat nanti, mereka akan ingat bahwa pernah ada seseorang yang dengan diamnya, dengan sabarnya, dengan ketulusannya, menjadi cermin yang membuat mereka melihat diri mereka dengan lebih jujur. Itulah warisan sejati. Bukan harta, bukan jabatan, bukan gelar, melainkan jejak jiwa. Dan pada akhirnya, kau akan sampai pada sebuah kesadaran bahwa hidup bukanlah tentang berapa banyak orang yang menyukaimu, bukan tentang seberapa besar dunia menerima keberadaanmu. Hidup adalah tentang bagaimana jiwamu tetap teguh di tengah badai, bagaimana hatimu tetap lembut meski dunia mengeraskanmu, dan bagaimana cahayamu tetap menyala meski banyak yang mencoba memadamkannya. Kau mungkin tidak pernah menjadi orang yang dipuja banyak orang. Kau mungkin tidak pernah menjadi sosok yang semua orang pahami. Tetapi bukan itu tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, menjalani peran yang dititipkan Tuhan kepadamu, dan menjaga agar jiwa itu tetap murni. Ada kalanya kau akan merasa seperti berjalan di jalan yang gelap, tanpa teman, tanpa arah yang jelas. Namun percayalah, setiap langkahmu tetap dalam pengawasannya. Bahkan, ketika kau merasa paling tersesat, sebenarnya kau sedang dipimpin menuju tempat yang lebih tinggi. Kekuatan jiwa rahasia ini tidak selalu terlihat megah. Ia tidak selalu ditandai dengan keajaiban besar atau kejadian luar biasa. Kadang ia hanya tampak dalam hal-hal sederhana. Ketika kau tetap tersenyum meski hatimu terluka. Ketika kau memilih diam daripada membalas dengan kata-kata kasar. Ketika kau tetap memberi meski yang kau punya sedikit. Ketika kau tetap percaya meski dikhianati berkali-kali. Itulah keajaiban yang sering luput dari mata manusia. Keajaiban yang hanya bisa dilihat oleh hati yang jernih
keajaiban yang menjadi tanda bahwa jiwamu adalah cermin bagi dunia. Kau mungkin bertanya, sampai kapan aku harus menjadi cermin? Sampai kapan aku harus menanggung kesalahpahaman ini? Jawabannya, sampai akhir hidupmu. Karena itulah jalan yang telah dipilihkan untukmu. Namun, jangan takut, karena setiap langkah yang kau jalani dengan ikhlas, setiap luka yang kau terima dengan sabar, setiap doa yang kau panjatkan dalam diam, semuanya terhitung di sisi Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terbuang. Ingatlah, cermin tidak pernah menyimpan bayangan yang dipantulkannya. Begitu orang pergi, bayangan itu pun hilang. Maka jangan biarkan hatimu mengikat terlalu erat semua luka dan semua penolakan. Biarkan mereka berlalu. Biarkan mereka pergi. Sementara kau tetap jernih. Dan pada akhirnya, ketika semua telah usai, ketika dunia tak lagi bising, ketika tirai kehidupan ditutup, hanya satu hal yang akan tinggal. Kejernihan jiwamu, itulah bekal yang akan kau bawa pulang. Maka, hiduplah dengan kesadaran bahwa kau adalah cermin yang tidak pernah berbohong, cermin yang tidak pernah berpura-pura, cermin yang memantulkan kebenaran, meski kadang menyakitkan. Dan ketahuilah, tugasmu bukan membuat semua orang menyukai pantulan itu, melainkan tetap menjaga kejernihanmu, karena hanya dengan itu, kau bisa benar-benar menjalankan peran yang dititipkan Tuhan padamu. Jika saat ini kau merasa letih, beristirahatlah sejenak. Jika saat ini kau merasa kesepian, tataplah langit dan bicaralah dengan Dia yang selalu mendengar. Jika saat ini kau merasa ditolak, ingatlah bahwa yang menolak bukan dirimu, melainkan pantulan yang tidak sanggup mereka hadapi. Kekuatan jiwa rahasia bukan tentang mengubah dunia dengan tanganmu, melainkan tentang memantulkan dunia sebagaimana adanya, agar orang lain bisa belajar mengenal dirinya sendiri. Dan bila suatu hari kau pergi meninggalkan dunia ini, semoga banyak hati yang berkata dalam diam. Dia mungkin tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membuatku belajar. Dia mungkin tidak lama bersamaku, tapi aku merasa lebih baik karena pernah mengenalnya. Dia mungkin tidak sempurna, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingat pada cahaya. Itulah warisan sejati. Itulah makna dari menjadi cermin. Dan sekarang, setelah semua ini kau renungkan, tanyakanlah kepada dirimu sendiri, apakah kau siap menerima kekuatan jiwamu? Apakah kau siap menjadi cermin? Meski banyak yang tak sanggup menatap, apakah kau siap menjalani jalan sunyi demi cahaya yang lebih besar? Jika jawabannya ya, maka jangan pernah ragu lagi. Teruslah berjalan, teruslah menjaga kejernihan jiwamu. Teruslah menjadi cahaya, meski kau hanya satu lilin kecil di tengah kegelapan, karena satu lilin saja cukup untuk mengusir gelap dari sebuah ruangan, dan satu jiwa bercahaya cukup untuk mengubah dunia di sekitarnya. Sahabat jiwa, jika kau merasa naskah ini, berbicara langsung ke dalam hatimu. Jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikanlah cahaya ini kepada orang lain. Sebarkan pesan ini kepada mereka yang mungkin sedang merasa sendirian, lelah, atau tidak dimengerti. Tuliskan di kolom komentar pengalamanmu. Bagaimana perjalanan jiwamu? Apa yang membuatmu merasa berbeda? Apa yang membuatmu merasa menjadi cermin bagi orang lain? Dan jangan lupa, tekan tombol like sebagai tanda bahwa hatimu tersentuh. Subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama di jalan refleksi ini. Aktifkan notifikasi agar setiap kali cahaya baru hadir, kau menjadi salah satu yang pertama menerimanya. Karena, ingatlah, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kita adalah jiwa-jiwa yang dipilih untuk saling menguatkan. Dan bersama, kita bisa menjaga agar cahaya itu tetap menyala sampai akhir waktu.